suka ngobrol. Dia suka ngobrol. Ayo kita ngobrol di obrolan dokter gak jaga. Oke. Yuk. Selamat pagi siang, sore, malam. Pagi, sore, malam, lepas libur. Ayo, aduh. Gila. Salam sehat buat Akhirnya kita ketemu manusia. lagi ya, Bang. Aduh, Abang Akang nih. Selamat malam, Eh, selamat pagi, selamat siang. ini susah banget kita untuk nemuin jadwal kita lagi ya. Karena jadwal hari ini, Parah. jadwal bulan ini Bulan. lumayan padat ya. Sangat luar biasa. Wah, mantap. Terima kasih Tuhan. Ya. Kas. Oh, pertama-tama selamat hari raya kepada Mas Dika, Akang Dika. Oh, Apa Isra ya, Miraj ya? bukannya Isra justru Miraj. malah Iya, Imlek makanya. ya? Kan kemarin, Ini Isra kemarin ada 2 hari lalu. Oh, Isra Kenapa? Miraj dulu, terus Iya. Imlek juga berarti Iya. kongsi Adi pacai juga. Iya. Buat Bang Adi juga. Bang Adi, Kang Dika, iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terus juga itu tuh Bang, kita harus ternyata lumayan banyak yang support kita loh Bang. Apa Iya. yang support apa nih? Yang di video kita yang pertama, ya Oh, Bang. belum baca lagi. Soalnya Aduh. beda nanti habis dibaca. Terima Lumayan kasih loh Bang. atas Terima support kasih. dan dukungan saudara-saudara. Mm-mm. Terima kasih banyak Mau dengerin pokoknya. Mau dengerin bapak-bapak dan om-om ngobrol ya. Iya, yang sangat tidak jelas ini. Aduh. Oke, hari ini apa nih Mas Bagus? Apa nih? Nah ini selain tadi selamat itu kita juga mengucapkan selamat juga nih ke Akang Dika, Oke. Bang Adi. Oke, Akang selamat ya, Dika Kang ini Dika. akhirnya menjadi orang tua. Iya. Berapa hari? Setelah Berapa iya. hari Kang Dika? Apanya? Sudah Oh, berapa sudah hari? Jadi orang tua. Sudah berapa hari? 10 ya? Mau 10 ya? Tanggal berapa emang lahirnya Bang kemarin? 30. 30 Bener nggak? Januari ya. Bener nggak? Iya. Oh, udah 11 Oh 11 hari. hari. 12 hari. Gimana Bang? Udah bisa- Pas udah. pertama Bisa tidur nggak? Oh, masih bisa lah. Kan Apa? kerja. Aduh. Kalau Jadi malam gimana Bang jaga. gimana? Oh. Karena baru 12 hari. Jadi rasanya punya anak tuh rada deg-degan ya. Biasanya tuh kan yang dibikin tuh sendiri ya. Kalau apa-apa Oh, sendiri. berarti istrinya nggak dipikirin? Iya, karena kita mikirin diri sendiri. Ya kan cuma berdua sama istri. Nah, terus kayak sekarang mau apa-apa tuh kayak ada anak, mau gini ada anak gitu, kayak ada yang beda gitu. Terus kalau lagi pergi atau apa tuh kayak misalkan kayak jaga gitu kan. Di rumah anak lagi ngapain ya, aman nggak? Waduh. RR-nya berapa? Waduh. Retraksi atau tidak? Apalagi kalau lagi meriksa itu ya pasien anak ya di rumah sakit ya. Kepikirannya anak ya di rumah. Iya, kepikirannya anak kan. Aduh, lucu banget lagi. Ini gitu kan. Ngeliat di rumah kan. Kadang kalau ngeliatin anak, retraksi nggak ya, dibuka dulu. Ini udah kayak ngejek ya. Tapi bisa jadi latihan di rumah berarti Bang. OC di rumah langsung ada perubahan dusnya. Langsung ada. Jadi kan kayak biasanya. Jadi kalau anak juga kadang ngeliatnya, wah Regio 1 nih, waduh. Dulu nih. Regio 1. Bayi-bayian. Aduh, lucu banget lagi. Lagi di rawat inap nih gitu. Rawat gabung lah. Iya, rawat gabung. Lagi di rawat gabung. Waktu terima kan, pas lahir tuh anak kan, set. Wah keluar nih retraksi nggak ya, RR berapa gini kan ya. Waduh, biasanya kan kalau waktu kita jaga lapor beres, udah ini 1x24 jam di tangan kita. Waduh, ini bagaimana nih RR-nya? Berarti langsung rawat gabung berarti Bang kemarin itu. Langsung rawat gabung. Keren. Abgar aman ya, Abgar skor ya. Aman. Abgar di rumah ya. Abgar bapaknya nggak aman ya? Aku udah bapaknya nggak aman. Abgar skor. Nah Bang, coba Bang Abgar skor Bang, kasih tahu Bang Adi dikit-dikit lah ke penonton dan kedokteran Abgar skor. Aduh, kurang Abgar lebih itu ya. Pokoknya Yang gampang-gampang aja Bang. ya termasuk dari apa? Warna kulit,
pernapasan. Bayi sehat lah Bang ya, nungguin Ya, bayi otot sehat ya. napas, Pas baru menangis, lahir, heeh. kecepatan napas jadi udah ya. Intinya kalau Apgarnya bagus berarti bayinya sehat lah. Ya gitu aja. Mungkin Pas musuh baru Afgan. lahir. Mungkin ada subtitle nih, Apgar adalah bla Enggak bla ya, bla. jangan Oh, jangan iya. kasihan Saya yang edit. susah, saya susah gitu ya. Nggak usah request Kasihan yang edit, edit. susah. Saya Nanti kalau kita editor udah pemula. Oh gitu, Bang ya, siap. Tunggu nyewa editor lain aja. Berarti kalau gimana? Cuman anak tuh alhamdulillahnya sih, maksudnya enaknya dia nggak yang rewel nih. Jadi misalkan disusuin nih, terus tidur. Mau orang berisik maupun dia tidur aja gitu. Kebo banget. Iya, kadang udah Dek bangun deh, udah jam segini gitu kan. Nggak mau mandi, nggak mau sholat apa gitu kan. Enggak dong. Agak bangun ya. Bisa ya. Enggak dong. Mungkin lagi anteng lah. Lagi anteng kali ya. Ya mudah-mudahan anteng terus lah. Iya. Jangan anteng banget juga tuh. Enggak, bukan. Iya. Enggak gitu. Jadi kalau Bang Dika berarti memaknai punya anak kayak pas lagi jaga Radio 1 di rumah ya. Iya, betul. Jadi makin semangat ya, jaganya makin semangat berarti ya. Oh, Wah, gitu. berarti nanti saya sih request kayaknya di rumah sakit nanti Bang Dika jaga bayi aja terus gitu ya. Waduh, sayangnya apa itu. Aduh. Iya, jadi kita hari ini mungkin kita ngebahas tentang anak ya Bang ya. Kita sebagai anak dan abang-abang ini sebagai orang tua. Soalnya kan suka tidak suka kita udah lumayan di fase itu ya, walaupun saya mungkin belum, tapi ya mengikuti teman-teman yang bagaimana punya anak. Soalnya ini tricky dan kompleks, apalagi sekarang informasi udah parah banget nggak sih tentang Abang pasti lewat di Instagram gitu kan. Ini main TikTok nggak sih abang-abang? Ya Main banyak TikTok lah. main nggak Bang? Hah? TikTok main abang-abang ya? Oh enggak, Bang Dika sama Kang Dika? saya anti TikTok guys. Bukan anti sih, lebih ke tidak memilih untuk tidak main. Saya biasanya anti. Bagus, tidak usah menggiring ke sana. Saya anti makanya. Wah ini dia Bang Adi orangnya terlalu ekstremis sih. Saya memilih untuk tidak bermain TikTok. Saya juga tidak memilih dan anti. Ya, iya jadi kan banyak ilmu parenting nih ya yang apa berseliweran ya di sosial media lah ya. Di Instagram. Kadang-kadang semakin saya pengguna Instagram banyak. Ya lumayan lah, banyak berseliweran parenting yang dari sisi sebelah, sisi mana ya, awalnya berbeda lah. Benar, semakin banyak baca kadang-kadang jadi semakin bingung ya. Semakin kesini semakin kayak banyak ini nggak boleh. Yang apalagi di mata kita boleh, di mata mereka nggak boleh gitu. Benar. Nah, mungkin itu dulu kali ya untuk bridgingnya. Kalau Bang Adi sendiri dulu pas kecil tuh, saya ingat Bang Adi, gimana sih orang tua Bang Adi itu, apa keras orangnya, ada kontak fisik atau enggak? Kalau seingat aja ya. Dulu tuh ya saya ingatnya lah. Lahir di kota kecil lah ya, di desa lah ya. Desa, nggak di kota besar kayak Jakarta atau Banjarmasin kan, di kota baru tuh terpencil. Kota kecil lah, desa kecil, pulau kecil di Kalimantan. Polanya sih sebenarnya mungkin normal kali ya. Maksudnya bangun tidur kayak biasa lah, bangun tidur segala macam, sarapan segala macam masih biasa. Mungkin yang diajarin itu kontak, kayak seperti Bagus bilang tadi, kayak kontak fisik ada. Tapi itu pasti ada alasannya. Maksudnya iya. Saya melakukan kesalahan, contohnya kayak ya mencuri misalnya gitu ya. Saya ke gap mencuri gitu. Kayak ekstrim ya. Pencuri anak-anak kan, anak-anak permen di warung atau buah di sebelah, karena tanaman buah kan mencuri. Ya ke gap dipukul, pakai ikat pinggang, pakai rotan tuh pernah itu semua. Tapi pribadi saya di saat itu hingga saat ini tuh nggak ada istilahnya kayak trauma mental fisik itu nggak ada. Nah. Ini menarik kalau kita omongin nih. Nggak ada. Ini menarik kita omongin nanti. Itu malah membuat saya itu setuju. Jadi mikir bahwa gue udah jadi gitu tuh, berarti gue harus nggak boleh gini nih harusnya nih gitu loh. Ngerti. Tapi
itu nanti dibahas ya itu dulu deh. Ya Oke, pokoknya nanti pas zaman ini dulu itu ya kontak fisik kayak bagus bilang tadi tanya kan kontak fisik ada. Pokoknya ya yang dipukul lah ya, ya gampangnya ya. dipukul dengan alasan Ya, ya, dengan alasan iya, quote on quote memang dipukul ya. ada kesalahannya dari saya. Ya itu Mm-mm. sih memang. Dari mungkin kalau yang lainnya mungkin sama harusnya sih ya. Kalau mungkin kalau Kurang beda lebih sih mungkin kayaknya. beda-beda pasti ada kontak fisiknya itu sih pasti beda-beda tiap orang. Iya. Mm-mm. Terus di saat yang dulu nggak ada gadget kayak sekarang ya. Jadi Benar. maksudnya bukan ilmu parenting sih, mungkin didikan via HP. Referensi juga, iya, Eh, di, referensi. ya maksudnya gitu referensi lihat handphone segala macam tuh harusnya minim sih saat dulu. Mm-mm. Pakai insting kali dan feeling ya, kayaknya Mm-mm. orang tua kita zaman dulu ya. Dan orang Dia, tuanya orang tua lagi, kakek nenek iya, misalnya gitu. itu referensinya dari gitu berarti ya. Mm, Turun Referensi temurun ya. bagaimana. Mm-mm, mm-mm. Padahal referensinya nggak sebanyak sekarang ya. mm. Dan pasti kontak fisik ada, jelas. Oke, Bang Dika ya. Berarti udah Bang Adi ya. Mm. Mm. Kalau Akang Dika nih gimana dulu Akang Dika? Nah, kalau Oh, saya ada sih ya. Ada apa? Ya, kontak fisik pasti ada lah ya. tapi Kayak yang gimana? termasuk yang keras atau gimana? Kayaknya lumayan Relatif. keras. Oh. Keinget. Cuman ya udah gitu dong, satu doang. Sisanya sih kayaknya nggak ada. Iya makanya mungkin Mhm. ya coba ya kayak bagus bagus gimana? Kamar Mas Sama sih Bagus. Bang, Nah kurang iya. lebih. Kayaknya tuh kita kan lahiran tahun 90-an ya, Mm-mm. hitungannya. Ya Gen tadi, 92. benar kata Bang Adi juga, referensi orang tua kita zaman dulu ya. Ya dari mana? Nggak mungkin Mm-mm. dong orang tua kita dulu kerja sambil sempat baca buku parenting, ya nggak sih? Mm-mm. Mereka kerja terus sambil baca buku parenting atau nonton TV. Mm-mm. Acara TV juga kayaknya nggak ini ya. Mm-mm. Nah iya. Intinya ya itu salah satu yang relevan dilakukan saat itu mungkin ya. Dia saat-saat membedakan sama zaman sekarang ya. Maksud itu kayak zaman dulu kita kan bilang Mas Bagus bilang Kang Dika bilang kontak fisik ada gitu kan di tahun Ya 90-an maksudnya dipukul, dari kelahiran kita lah rata-rata, dipukul ada karena rata-rata. kesalahan. Nah kalau sekarang ini posisi saya juga udah punya anak kadang mikir maksudnya kalau misalnya ini punya kesalahan nih gitu loh kesalahan apakah Nah, saya harus memukul nah wah, gitu mungkin maksudnya mau mukulnya nggak ya gitu ya nggak sampai mukul pingkul gitu enggak. Mukul smackdown. iya, tergantung situasi dan Ya kondisi mungkin. pokoknya dipukul pakai ya penggaris kayak apa ya Ya, atas gitu lah yang kecil atau pukul kaki kan pakai yang gitu kan apakah harus ada hmm, memukul atau ada teguran secara fisik saya nggak tahu juga sih ngerti, itu ngerti. Nggak, oke tapi di apa sini enggak. kita ngomong bukan sebagai expert ya. Kita Ah cuma orang awam yang iya sedang bertukar dan pikiran juga ya. nggak tahu Ini juga untuk, bagusnya gimana. nah, ini sih Bang sebenarnya, kenapa kita bakal ngobrolin ini kan? Kayaknya tuh memang sulitnya di masa sekarang tuh ya tadi terlalu banyak informasi yang deras, ngerti nggak Bang? Mm-mm. Informasi deras sehingga kita cenderung membanding-bandingkan Mm-mm. antara satu dengan lainnya. Padahal yang mungkin pada saat kita membandingkan A dengan B, kita nggak sadar bahwa kita di masa yang berbeda, kita ada di kondisi yang berbeda gitu. Kan itu faktor-faktornya banyak tuh Bang. Mm-mm. Yang akhirnya pendidikan karakter di anak A di masa A itu yang nggak bisa disamaratakan ke anak Ya. B di masa B gitu loh. Mm-mm. Habis itu kayak misalnya itu sih yang kadang-kadang apa ya, jadi kita harus lebih bijak, iya nggak sih? Berarti kita harus mengikuti zaman anak berarti ya. Gitu Mengikuti harusnya apa karakter zaman anaknya, zaman iya nggak kita sih? saat ini Mm-mm. atau mengikuti zaman Oh, anak saat ini ya gitu loh maksudnya. mengi- Tiap karakter anak tuh beda-beda Iya nggak sih Bang? memang Mm-mm. Karakter anak terus di waktu dia tumbuh kembangnya kapan itu pasti membutuhkan apa ya, stimulus yang beda juga gitu loh. Kayak misalnya nih gini aja deh, kita ngebahas pas kita dulu nih ya. Tadi Mm, kan Bang Dika sama Akang Dika sama Bang Adi nih udah mm, ngomong dulu dipukul. Tapi kan kita kita walaupun dipukul kita tidak pernah merasa itu sebagai intimidasi ya. Kita tahu mm, itu bahwa kepedulian orang tua kita, ya nggak sih, mm. Bang Dika gimana? Hukuman gitu Eh, rasa peduli kalau orang tua Gimana Bang Dika nih?
Kalau menurut pengalaman dulu sih ya, dulu tuh mukul itu kalau diingat itu ya memang kalau kita benar, kita dipukul itu pasti kita ingat, pasti bertanya kenapa kita dipukul, padahal kan kita benar. Kalau kita salah, kita dipukul biasanya nggak ingat. Kalau kita benar nggak dikasih suatu apresiasi, itu pasti diingat, kok saya udah ngelakuin benar tapi nggak ada apresiasi. Sementara kalau saya salah, saya nggak dikasih apa-apa juga, jadi kayak bimbang gitu. Cuman kalau dulu kan kayaknya lebih pasti, ini saya salah karena saya tidak benar, akhirnya saya kena hukuman gitu. Kalau sekarang kan kayaknya kalau ngelihat saya salah, saya nggak dikasih hukuman, karena ya zaman sekarang kan kayak nggak ngerti juga sih ya. Kalau dulu sih ngerasanya gitu. Jadi kalau bener dikasih sesuatu apresiasi, maka oh ini bener nih, yang saya lakukan ini benar. Jadi saya punya ibaratnya guideline. Oke, ini saya benar, ini saya benar, ini saya benar. Keren banget sumpah. Guideline nih. Ini keren banget nih. Guideline. Kayak mungkin itu ya reward and punishment ya. Iya. Ya, secara sederhananya. Karena kalau Bang Adi, gimana? Bang Dika. Kan ada saudara juga nih misalkan kayak gitu. Saudara kayaknya kalau misalkan sekarang tuh kayak bingung. Dia salah, terus saya harus ngapain karena saking banyaknya itu tadi. Kata ini nggak boleh ini, kata ini nggak boleh itu gitu. Pokoknya kalau sebagai orang tua ya Bang. Iya, di posisi sebagai orang tua, punya anak umur 0 sampai berapa lah. Itu kalau masih bayi sih kayaknya ini lah ya, kalau hukuman kayak belum ada kayaknya sih ya. Enggak ada sih. Maksudnya kalau udah anak sudah mulai mengerti, terus mereka melakukan kesalahan, nah kita tuh harus ngapain gitu loh. Saya pun mau kasih kayak hukuman juga agak tega sebenarnya. Bang Adi umur berapa Bang anak sekarang Bang? Setahun, sebulan. Tahun 13 bulan. Udah mulai itu dulu Bang, udah mulai ngeyel-ngeyel nggak Bang? Belum atau masih? Bisa, bukan ngeyel-ngeyel. Ngeyel apa ya? Kayak punya pendapat sendiri, punya pendapat sendiri. Kelihatan kalau diambil barang diambil marah gitu. Teriak, iya. Gitu kan. Itu selama ini Bang Adi gimana ininya? Ya cuma pakai vokal doang. Iya, maksudnya berarti dikasih tahu jangan gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya pribadi sih nggak pernah ngomong jangan ya. Oh sih. Jadi istilahnya lebih ke ada teman bilang secara psikologis itu kosakatanya juga kayak dibalik gitu loh. Kayak jadi jangan pakai negatif ya. Jangan pakai negatif ya. Jadi ngebilangnya kayak positif. Misalnya kalau meminta ini harus gini ya gitu loh. Pokoknya nggak bilang jangan. Ini jangan. Berarti gini. Berarti kalau inget gak mungkin gini, kalau contohnya dia lagi pilek minta es krim, itu kan nanti akan memperparah pileknya kan pasti kan. Itu bilang berarti lebih baik minum ini, minum air putih gitu. Jadi mengurai kata, istri pun juga bilang, maksudnya jangan, kalau bisa jangan pakai kata jangan, tidak jangan itu. Tidak boleh. Itu seakan-akan kayak mungkin pemikiran saya sama istri mungkin bakal membuat si anak ini bakal mungkin berpikir untuk berontak kali ya. Kita kan nggak tahu kan sikapnya gimana nantinya. Kalau misalnya dia sikapnya keras juga, ya bakal malah mencari jawaban lain selain itu gitu loh. Atau dia bakal mempertahankan itu. Kayak mungkin kasih pendapat itu ya pakai sisi positif. Tapi sejauh ini masih itu tuh, masih works, masih ada sih, masih. Dia kan namanya anak kecil pasti kadang lupa, kadang ini. Kadang kalau dikasih tahu kayak misalnya kurangin teriaknya gitu-gitu, ya ada ngertinya ada. Tapi kan nanti bakal ngulang lagi. Soalnya emang apa namanya ya? Kalau saya kan kebetulan emang belum keluarga, belum punya anak juga. Tapi dulu tuh saya mulai merhatiin masalah anak-anak nih pas internship Bang. Jadi saya follow up nih pasien anak. Itu ternyata tuh dengan latar belakang ekonomi sosial yang bahkan kurang lebih sama gitu. Itu tuh anak beda-beda. Ada yang, Abang pernah gak kayak meriksa anak? Ada yang dia kita datang belum apa-apa udah wah. Ya, ketakutan. Udah wah pokoknya heboh, kita pegang nggak mau. Iya heboh, terus dia maunya meluk mamanya gitu. Ada yang
dia memang berani gitu. Iya, friendly, memang berani. Yang namanya siapa, dia bisa jawab. Terus man coba buka perutnya gitu. Ya umurnya sama lah, umur balita-balita mungkin, yang bisa kita nilai balita lah ya. Nah itu yang kalau udah apa dari nah itu dia cara mendidik ya, atau apa mungkin lingkungannya iya, juga bisa ya, itu makanya. Terus ada yang dia takut, dia memang takut gitu, cuma dia menahan diri untuk tidak berontak gitu. Ada yang dia diem aja kayak mau nangis tapi defensif diem gitu ya. gitu. Iya, dia diem aja, mau diperiksa ya dadanya, iya tapi diem gitu, mau diapain gitu. Iya, jangan lakukan ini. Sambil matanya berair. Itu sih saya pas follow up itu kayak mikir, oh gila ya, ternyata beda-beda gitu anak-anaknya. Dan maksud saya sebenarnya yang semestinya seperti apa sih gitu. Ya, Ngerti gak sih? Itu sih ya bagus makanya kayaknya punya ini keluarga juga bingung, saya pun sudah bingung, enggak Mas Dika juga ya bingung. pasti bingung, malah baru kan. Enggak kan, kita semuanya bingung kata Iya. Ariel Taher. Ariel Taher. Jadi guys, kalau misalnya ada ini silahkan komen, bantu kita ya guys. Nah iya. Yang lebih Mungkin nanti ahli. kalau ada kalau Hmm. ada teman-teman yang lebih kita expert, teman-teman ngobrol lah ya, yang pengen komen boleh komen. Tetapi emang seninya itu kan termasuk seni komunikasi nggak sih Bang? Seni, Termasuk cara berkomunikasi ya. cara kita mengatur emosi, Iya, regulasi emosi, iya. cara komunikasi Cara ke kita anak. komunikasi. Pokoknya ditakutin tuh kalau misalnya mikir kayak nih, kalau misalnya gue gagal gimana nih, nah gitu loh. Iya. Aduh, apalagi kalau gagal nih gimana nih, ya gitu kan. Karena pasti mikir, kalau misalnya ntar apa anak gue narkoba gimana nih ya, nah kayak gitu berat banget lagi. Kalau saya tuh kalau misalnya kalau saya pribadi tuh anak bebas aja, terserah. Saya nggak mau pernah menjurus harus gini ya. Kalau saya pribadi biasa aja. Tidak pernah harus, pokoknya anak tidak ada harusnya gitu. Pun nggak salah. Santai. Astaga, terus. Pokoknya kalau misalnya cuma ditakut itu, ada hal-hal yang benar-benar fatal ditakut itu kayak gitu. Maksudnya kayak terjerumus ke hal-hal itu hal yang wah anjing nggak bisa kayak gini nih gitu. Yang tidak sesuai dengan value keluarga kita lah ya. Maksudnya keluarga abang. Norma-normanya sih lah. Ya norma-norma dan nilai-nilai ya yang selama ini ditanamkan kan gitu kan maksudnya. Pokoknya kan orang tua kita mengajarkan kita kayak gini. Masa anak kita bakal takut terus ada gitu loh. Itu kegalauan ya. Gimana Bang Dika? Sama sih, padahal baru brojol nih, buat 0 hari kan. Waduh nih anak ntar udah gede bagaimana ya? Kayak bapaknya enggak? Emang bapaknya kenapa? Bentar, ya. Bapaknya kenapa? Emang bapaknya kenapa? Ya kan maksudnya bisa lebih baik nggak dari bapaknya gitu. Wah gila. Aduh, lucu banget lagi. Baru kan, wah nanti mesti gimana ya kalau misalkan dia udah umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Cara didiknya gimana biar dia itu, kita kan punya masa-masa di mana kita melakukan kesalahan. Anak kita jangan sampai melakukan kesalahan gitu. Bisa harus sebersih. Gimana ya? Tapi pokoknya ada hal yang ditakutin lah. Iya. Mungkin ya bikin kesalahan kecil ya it's okay, tapi takutnya kesalahan besarnya yang membuat berubah banget gitu. Itu mungkin nanti Mas Bagus bakal merasakan itu kok. Semangat. Bentar lagi kan ya. Tahun depan malah. Ayo teman-teman jaga, siapkan. Siapa tahun depan ya teman-teman. Ya gitu. Aduh nggak tahu lagi, lihat nanti Bang ya. Ya doain aja lah. Emang ini apa ya, menarik banget sih Bang, maksudnya bahkan ini bukan posisi sebagai orang tua aja ya. Maksudnya kita punya posisi sebagai anak juga nggak sih? Saat ini pun walaupun kita udah om-om, bapak-bapak kan, kita punya posisi sebagai anak juga kan. Dan serunya itu kadang-kadang ada lewat di Instagram itu yang apa ya, yang kayak gini lah, sandwich generation.
Nah, Saya sandwich bilang generation. saya sangat jauh sama kalimat-kalimat begini. Sangat tidak Serius masa? mengerti. Bang Dika tau gak sandwich generation? Coba dijelaskan dulu, Mas Bagus. Jadi tuh ada orang yang merasa bang, sandwich generation itu adalah nggak, maksudnya saya juga tidak Ya, tidak tahu secara konkret ya ya, pokoknya. karena saya tidak di situ gitu. Cuma sepengetahuan saya itu bahwa sandwich generation itu adalah orang yang harus bertanggung jawab atas hidup keluarganya sendiri dan hidup orang tuanya. Tuh. Dia Menafkahi secara mau ekonomi menafkahi dirinya sendiri sama dan keluarganya keluarga. keluarga kecil. Mungkin kalau kayak saya dan istri dan anak saya, terus orang tua saya tidak bisa menghasilkan, tidak produktif. Jadi kita yang menginikan kan? Jadi Iya, istilahnya jadi kita menafkahi yang dua keluarga lah ya. iya, menafkahi dua keluarga, dan yang lebih itunya lagi kayak apa namanya, orang tua ternyata cowok cewek gitu. Terus di situ juga ada orang-orang yang curhat, orang tuanya benar-benar tidak produktif dan apa ya, tanda kutip tidak tahu diri gitu. Ada tuh beberapa itu kayak gitu. Jadi kita sebagai anak juga ternyata ada problemnya, ada dilematisnya gitu. Bukan kita sebagai anak, maksudnya sebagai anak tuh ada dilematis di sisi itu gitu. Dan kan kata-kata juga ada banyak sekarang, anak bukan investasi, ingat gak bang? Tahu nggak sih? Pernah dengar Nggak sih? Kalau Itu tuh dulu kayak banyak anak banyak rezeki. banyak anak banyak rezeki. iya. Sedangkan sekarang bilang, saya sih tidak di pihak mana-mana ya. Saya hanya sebagai observer gitu. Cuma ngeliat itu tuh kayak, saya tuh kayak pernah ngobrol sama teman saya kayak analogi gitu. Kayak ada teman saya waktu itu ngomong, aduh ini orang tua gue nih kayak ribet banget gitu. Maunya ini maunya itu. Padahal kan gue sebagai anak, gue punya hidup sendiri gitu. Terus ya intinya dia bilang ya gue mau hidup semau gue gitu, apa yang gue bisa. Terus saya tuh kayak ngasih ngomong gitu, menganalogikan gitu, kayak kalau saya pribadi melihara melihara kucing aja pasti kan saya pengennya kucing ini main sama saya gitu, bisa saya Berinteraksi ya. bisa iya berinteraksi. Dan kalau kucing ini hilang, kucing ini kenapa kan saya sedih juga gitu. Kucing ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya sedih juga gitu. Padahal saya tidak melahirkan kucing ini, saya cuma mungkin dapat kucing ini atau beli, ngasih makan paling berapa juta gitu kan per bulan. Berapa Tapi kurang lebih lah ya. tapi saya juga sedih gitu loh. Gimana kalau melihara anak nggak sih bang? Makanya. Melihara anak. Makanya. Beda Kayak nggak sih bang? Maksudnya analoginya tuh saya gampangnya kayak gagal. Gitu. Iya. Apalagi melihara gitu aja. anak gimana? Iya, kalau kucing kan ya udah gitu ya. Kalau anak beda gitu. Bang, ada yang kucing ya bukan ya udah bang. Bener-bener Ada rela yang mati. dia melihara. Iya bang. Die hard. Iya, bisa ini kali ya, bisa kelihatan juga ya gimana seseorang men-treat keluarganya seperti orang melihat aja bagaimana dia men-treat hewan, maka dia akan kelihatan men-treat keluarganya. Oh iya bang, astaga. Sebenarnya kalau saya kayak begitu, kayak misalkan. Berarti keluarganya dianggap binatang gitu. Oh, tidak juga. Enggak dong bang, enggak apple to apple. Sensor guys, sensor. Enggak apple to apple. Kayak apa ya? Kalau kucing kan ya dikasih makan, bersihin kandangnya, misalkan bersihin pupnya, ganti pasirnya, cuci tempat makannya, udah beres. Kan dia mau main, dia mau apa ya nggak peduli juga ya, gitu kan. Cuman kalau anak ini kan memang pupnya diperhatikan, warnanya bagaimana, perutnya kembung atau tidak, nyusunya gimana, udah nih. Terus tidurnya mesti dilihatin dulu, paruhnya mengembang sempurna tidak, rata-rata. Wadaw. Lebih kompleks lah ya. Lebih kompleks. Iya, maksudnya kucing yang menurut Bang Dika simple apa itu. Ya? Iya, simple effortnya aja kalau dia kenapa-napa kadang-kadang kita sedih kan, Bang. Apalagi yang kalau udah try hard banget nih. Sampai misalnya ngelawan lu sebagai orang tua atau gimana. Terus tiba-tiba anaknya abang bilang, ini hidup aku ya. Ini hidup ya. Kamu saya tenggelamin gitu. aku memilih aku memilih untuk non binary bun ya. Tuh kayak gitu tuh. Apalagi yang jangan deh.
Ya pokoknya istilahnya nggak ya ya. Ini istilahnya pokoknya ya takut gagal aja. Gitu. Iya, Pokoknya saya pribadi iya. berpikir Setuju. pasti nggak sampai tertekan banget ya. Pasti harus seliuran itu kadang. Ya itu tadi kayak sebelumnya saya ngomong, kalau gue gagal gimana nih? Nah gitu. Oh Itu sih. iya sih. Tapi mungkin ini sih Bang, secara praktikal emang eh, mendidik lah ya namanya ya, Mm-mm. mendidik mendidik anak anak sendiri ataupun mungkin anak-anak pada umumnya itu ya, setiap karakter anak di masa yang berbeda itu memang tidak bisa dipungkiri beda-beda pasti Bang. Mm. Hmm. Kayak kita memasukkan nilai, nilai itu maksudnya norma ya, Mm. norma nilai value gitu ke anak. Misalnya abang punya anak nanti dua aja misalnya, Mm. ke si A sama ke si B tuh tidak bisa Bisa sama bang, beda ya. bisa beda, Mm. bisa metodenya yang beda, bisa mungkin Ya hampir intonasinya yang pasti beda. seluruhnya beda pasti. Iya iya, maksudnya gitu loh, memasukkan satu nilai atau value ke anak aja bisa bisa berbeda-beda gitu. Padahal anaknya sama-sama anak abang misalnya, Mm. terus sama-sama anak abang dan istri di rumah yang sama, itu bisa bisa punya value yang sama tapi caranya berbeda gitu. Mm. Iya betul. Itu sih yang mungkin harus disadari sebagai sebagai apa ya, orang tua ya Bang Mm. sama Kang Dika. Terus ya kita sebagai anak mungkin ya akhirnya mungkin mengambil hal-hal baik lah ya. Mm. Pokoknya ya kadang mikir apa gue harus seperti orang tua gue buat mendidik, nah gitu kadang mikirnya, kebalik gitu loh mikirnya. Ya Seperti agak eh, keras gitu maksudnya. nah iya gitu, tapi takutnya ntar di selain sisi takutnya nanti kalah mental. Hmm, Maksudnya menjadikan orang tua sebagai contoh untuk mendidik anak sendiri, nah gitu. hmm, Tapi pasti Nah, pasti itu juga pasti beda sih memang, zamannya pasti beda kan. sekarang tuh banyak komparasi Bang, Mm. banyak 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 bandingan. Kayak mungkin zaman dulu kita dipukulin orang tua, kita paling membandingin sama anak tetangga, ya nggak sih? Sama teman-teman di sekolah, Duh, misalnya. kalau saya memang nggak kepikiran begitu ya saat itu. Enggak, Ya bisa, bukan iya benar benar memikirkan, benar, ya ya. bukan memikirkan maksudnya secara tidak sadar. Ya mungkin ya 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 ya. Ya, di saat itu Kalau ya kayak pembandingannya cuma di saat, tetangga atau teman ya, iya, betul ya. iya, apalagi apalagi kalau misalnya anaknya sudah puber gitu loh. Hmm. Udah Kalau nanti mungkin yang sekarang agak repot pembandingnya lewat handphone itu dia. dan sosial Terus media, info keras ya. iya, iya. YouTube misalnya, dia misalnya ada anak yang ngerasa hidupnya kok gua gini-gini aja gitu. Terus dia ngeliat YouTube-nya anaknya Atta Halilintar sama Aurel gitu kan. Waduh berat Apa nih. nggak sedih? Apa nggak Ya, sedih hidupnya? Coba. tiba-tiba Wah, Ryanza jadi ini. atau Oh, Iya, lihat Rafathar. lihat lihat Waduh, Rafathar coba. Apa anjing. nggak sedih jadi hidupnya? Padahal dia cukupi aja gitu. Iya, lu Nggak ada udah bisa masalah makan hidupnya. gitu. Iya, waduh, santai, santai. Santai. Tugas bagus banyak menyensor. iya, pokoknya sensor Sial, ya, tugas. sial. Itu sih kadang-kadang ya, yang ya itu gimana yang tadinya kita harusnya bisa mensyukuri apa yang kita punya karena membandingkan. Terus ya itu mungkin orang tua tugasnya sebagai itu ya, sebagai sebagai apa ya, fasilitator ya. Mm. Apa narsumber? Iya, lebih ke mengarahkan mungkin bang. Mm. Apalagi kalau nanti anak-anak udah. Terus kan ada tuh Mentor masa-masa dong. bang. eh sorry, mungkin ada masa-masa tuh pas abang ngerasa yang dulunya orang tua kita, orang tua masing-masing kita nih adalah orang yang paling tahu segalanya, Mm. sampai ada titik balik di mana kita merasa lebih tahu dari orang tua. Iya, Oh, iya, iya. Itu pasti ada tuh. iya. Itu ada tuh. Serius. Itu juga bisa jadi konflik, coy. Mm-mm, mm-mm. Itu itu ada titik itu bang. Dika, nanti Nanti kamu akan lucu merasakan itu ya, Dika. Iya, iya. Masih 10 ada hari, tuh. Dika. Belum tuh sebulan. Iya. Ah, itu sih, itu kayaknya bakal jos banget sih bang. Mm-mm. Iya sih. Pokoknya, ya, apa? Intinya, ya benar dari Bagus bilang itu, semua itu ya benar, banyak
comparisonnya tuh sangat-sangat banyak untuk saat ini ya. Jadi guys, kami bertiga pun bukan sotoy, tapi memang nggak tahu juga. Sebenarnya obrolan ini Kita cuma ngobrol-ngobrol doang. obrolan ini nggak ada jalan keluarnya. Enggak, bukan, kita bukan nyari jalan keluar, itu cuma Iya, sharing memang nggak ada doang. jalan keluar. Ini cuma Sharing karena keresahan. lagi nggak ada lagi nggak jaga aja sesuai judulnya. Bang Dika mau ngomong Bang. Iya. Malah kita sama-sama ingin memberi kebingungan kita gitu. Iya. Sama-sama bingung. Sama orang-orang di semua nanti utarakan di komen ya guys. Kalau kalian juga bingung. Di komen boleh tuh. Kalau kalian juga lebih berpengalaman dari kami, lebih expert atau mungkin ada yang pengen gabung sama kita. Nah, nanti di episode pengen selanjutnya ngobrol, guys ya. Nah, nanti ngobrol tentang gimana. Ada yang punya referensi kan, undang ini nih, misalkan gini-gini, kita punya ininya, kita undang gitu. Tapi ya gitulah. Seadanya juga kayak gini. Kita nggak ada dana ya guys. seadanya ya guys. Ya, aku waras segelas tak bisa. Terus mungkin ini kali ya, saya ingin bertanya kali kepada pendengar juga mungkin ya. Asik, ini penutup nih ceritanya nih. Misalnya, bagaimana nih para pendengar jika ada kasus seperti ini, misalkan orang dia ini kan hidup awalnya dengan orang tua yang penuh, ya kan, cerai lah dia kan. Nah, akhirnya kan dia single parent, dia tumbuh sampai besar dan dia kan berarti misalkan dia dibawa sama ibunya atau bapaknya, berarti kan dia hanya punya satu sosok, bapak atau orang tua, ya kan, berarti dia kehilangan salah satu sosok nih, ya kan. Terus tumbuh dan berkembang sampai akhirnya dia menikah juga, memiliki pasangan, ya kan. Bagaimana caranya dia mengisi kekosongan yang sosok-sosok yang sebelumnya gitu. Berat itu guys. Ini berat guys. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Karena ini buat pertanyaan ke yang nonton aja deh. Iya. Benar kan? Karena kan kalau misalkan banyak yang orang tuanya contohnya misalkan banyak yang lengkap, itu biasanya pertumbuhan perkembangannya kan bagus. Nah, tapi kan banyak juga ideal gitu ya, meskipun ada yang agak error juga ya. Iya, ada error ada pasti terus. Banyaknya tuh meskipun error tapi errornya nggak terlalu belok gitu. Bagaimana dengan yang dia itu tidak lengkap, broken home, dan banyak banget yang belok jadinya kan akhirnya. Itu kan dia single parent, dia kehilangan satu sosok dan bagaimana cara mengisi satu sosoknya itu gitu kan. Sebagai single parent maksudnya ya, berarti posisinya nih sebagai single parent bagaimana caranya? Berarti ini ceritanya Akang Dika meminta sharing dari yang gitu. Single fighter. Jadi sehingga ketika dia membimbing anaknya itu tahu bahwa kalau misalkan anaknya cewek, sosok kamu seperti ini. Kalau anaknya cowok, sosok kamu seperti ini. Sementara kan kalau misalkan anaknya, misalkan yang dia ikut sama ibunya, dia kan laki-laki ikut sama ibunya. Laki-laki ikut sama ibunya. Dia tidak ada sosok laki-laki di rumah, ya kan? Dia harus menjadi seperti laki-laki apa? Non-binary, LGBTQ+, HD. Nah. Agak takut sama sebenarnya nih. Padahal gue gak menyebut itu tadi. Tahan itu. Begitu. Bahaya ini, kita diboikot habis ini Bang. Ataupun sebaliknya kan. Karena kalau misalkan kayak penyakit, itu kita punya guideline jelas gitu kan. Tapi kalau untuk parenting yang kayak gini kan, ya gitu maksudnya ada istilahnya, jadi kesimpulannya gitu. Mungkin ada nggak sih cara perbedaan dari parenting yang lengkap sama yang single parent itu, mungkin itu kali ya. Dan bagaimana kalau jadi orang tua yang orang tuanya broken gitu. Ya benar, single parent sama yang lengkap ya. Ya. Dan mungkin dari teman-teman ngobrol ada yang bisa bantu ngasih referensi lah ya. Cuma ini terlepas dari itu sih, saya lihat sekarang trennya di dunia entertain itu kan banyak orang-orang yang akhirnya berpisah tapi mereka tetap bersatu untuk ini anaknya gitu, ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Sekarang lagi tren ke arah sana Bang. Tapi ya ini bagi teman-teman jangan dijadikan bercerai. Iya. Bukan panutan, bukan. Istilahnya yang ada sekarang gitu loh. Yang ada sekarang. Kita bukan bilang itu baik, bukan. Tapi trennya jadi seperti itu kan. Kalau memang mereka ternyata harus berpisah,
demi anak mereka ya di acara-acara anaknya mereka akhirnya bareng-bareng. Bareng-bareng. Soalnya pas 2019 tuh ya, saya tuh ngefans banget sama Gempi kan. Terus Gempi. saya ngefans sama Gempi kan. Terus saya kayak ngikutin apa dia bapak ibunya cerai itu kayak wah kasihan banget gitu. Terus ternyata pas ngeliat ternyata gitu caranya ya. Kasihan siapanya? Gempinya. Iyalah. Masa kasihan Gading Pak Martin. Gadingnya? Iya. Kasihan Gempinya lah. Aduh. Gempi sekarang sehat-sehat aja, bagus-bagus aja. Iya. Yang terlihat seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu adanya. Gitu sih Bang. Aduh. Ini Oke. bahasan yang luar biasa ya. Cukup berat untuk di episode 2 ya. Berat dan Tapi membingungkan. Ya pokoknya tapi kita ada hanya mencari mungkin pengalaman sharing aja untuk menambah pengetahuan kita juga. ya Bukan sama mencari-cari yang salah yang benar siapa di sini. Ini cuma hanya obrolan aja. kita bukan expert. Kita pun cari pengalaman juga. Ini kan pandangan dari kita sebagai cowok ya. Mungkin Nah, pandangan siapa cewek tahu. juga beda lagi. Betul. Nanti kalau ada bintang tamu berikutnya ya. Siap-siap berarti kalau ada bintang tamu berikutnya cewek. Kita semua. Kalian install Discord guys. Iya. Install Discord bener. Install Discord. Untuk yang mau ngobrol sama kita. Betul, Discord kita bersih, tidak ada pramugari dan sebagainya, tidak ada. Santai. Astaga, iya Discord ya jadi bahaya sekarang ya. Discord kita cuma isinya Dota doang. Dota ya. Saya belum lagi nggak bisa main Dota. Oke. Mungkin gimana Bang? Oke, Mas bagus. Mungkin udah lumayan panjang ya. Mungkin ada closing statement. Closing statement ini biasa nih, kita closing statement nanti biasanya saya potong untuk jadi trailer kita, untuk jadi trailer di awal. Mau dari siapa nih closing statement nih? Siapa ya? Kemarin dari saya nih, dari saya lagi. Ya boleh. Dari saya. Ini tentang anak ya. Saya ada kata-kata nih mungkin saya kutip dari itu ya, dari apa namanya? Ada beberapa Instagram, saya nggak tahu siapa yang bikin, cuma kata-katanya bagus. Jadi jadikan ilmu parenting itu sebagai pedoman untuk mendidik anakmu, tapi jangan jadikan itu sebagai pernyataan untuk menyalahkan orang tuamu. Itu saya suka banget gitu. Saya suka banget. Setuju. Ilmu parenting yang berkembang sekarang ini jangan dijadikan alasan, aduh saya gagal nih gara-gara orang tua saya gini gitu. Itu sih. Tapi jadikan itu sebagai panduan kita untuk nanti kalau kita punya anak gitu. Itu. Itu saya mengutip dari. Jadi cukup closing statementnya cuma satu aja. Jadi Mas bagus aja. Enggak. Jangan. Ya kalau dari saya itu. Ini pengalaman-pengalamannya juga. Kalau dari saya itu ya pokoknya yang sudah dididikan ke saya dari orang tua nih, pokoknya saya juga harus berusaha memberikan yang terbaik juga buat keluarga, buat istri, buat anak. Pokoknya di luar rasa ketakutan gagal segala macam tuh boleh ada, tapi jangan sampai itu dihantui banget. Soalnya kalau bisa dihantuin banget itu bakal jadi bumerang juga nantinya. Jadi pokoknya tetap pede aja gitu. Diajarkannya. Tetap. Mungkin dinikmati kali setiap fase-fasenya ya. Jangan Pokoknya sampai lupa menikmati fase-fasenya ya. Jangan sampai setiap didik anak takut kan serem juga ya. Pokoknya jajarin aja. Gas aja gitu anjing gitu. Akang Dika udah mulai mikir Kang Dika nih. Ya mikir, aduh apa ya? Baru 12 hari apa yang harus dibilang? Mungkin ini kan kita baru take kedua nih. Nanti kita take ketiga keempat nih udah hampir nyiapin statement ya. Yuk. Apa Bang? Akang Dika, aduh susah Akang Dika nih. Kalau dari saya sih mungkin sebagai orang tua jangan lupa bersyukur, jangan pernah membandingkan, ya terus maju,
pantang mundur. Asik. Oke. Udah nih Bang, terus maju pantang mundur ya Bang. Iya. Oke. Maju terus pasti nggak pernah bisa dimundurin. Karena anak itu kan terus tumbuh, tapi tidak akan pernah kurang. Mantap banget nih. Ya, follow Instagram. Oke, let's go. Doain ya, mudah-mudahan saya bisa punya kesempatan untuk jadi orang tua ya. Nggak tahu kapan tapi ya guys ya. Tahun depan guys. Tahun depan, iya. Not ya guys, tahun depan. Ya, lihat nanti ya. Oke deh. Oke. Nah intinya kita mau ngucapin terima kasih juga ya untuk yang udah mau dengerin. Obrolan yang semoga sangat-sangat kita berkualitas absurd. Ini asik. Pokoknya ditunggu komennya guys, sama sharing-sharing kalian juga. Bener. Oke deh. Oke. See you. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Akang Dika, Mas Bagus. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Lepas libur. Abang Bye. Aldi, Akang Dika.